Baik, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anselina Palankian, kelas Farmasi A semester 4. Saya dari kampus Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fitokimia, sejarah fitokimia, tentang bahan alam dan pengelompokan bahan alam, tentang ekstraksi dan klasifikasi ekstraksi, dan metode ekstraksi meliputi kelebihan, kekurangan, dan prinsip kerja dari metode maserasi, sukletasi, perkolasi, reflux, dan infusa. Dan yang terakhir, perbedaan ekstraksi cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Yang pertama, kita ketahui bahwa apa itu fitokimia. Fitokimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang ada pada tumbuhan, baik tentang struktur kimia, perubahan dan metabolisme, biosintesis, fungsi biologis dari senyawa organik, dan penyebaran secara alami, dan fungsi biologis dari senyawa-senyawa organik. Fitokimia juga kadang disebut dengan fitonutrien. Dalam arti luasnya adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang berikut, sejarah fitokimia. Sejarah fitokimia adalah asal kata fitokimia yaitu phytochemical. Phyto artinya tumbuhan dan chemical artinya zat kimia. Phytochemical adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh tanaman, umumnya untuk membantu mereka atau berkembang atau menggagalkan pesaing, predator, atau patogen. Nama ini berasal dari bahasa Yunani modern. Piton artinya tanaman. Beberapa phytochemical telah digunakan sebagai racun dan yang lainnya sebagai obat tradisional. Sebagai istilah, phytochemical umumnya digunakan untuk menggambarkan senyawa tanaman yang sedang didefinisikan secara alamiah sebagai nutrisi penting. Badan pengatur yang mengatur pelabelan makanan di Eropa dan di Amerika Serikat telah memberikan panduan bagi industri untuk membatasi atau mencegah klaim kesehatan tentang phytochemical pada produk-produk makanan atau label nutrisi. Dan yang berikut, bahan alam. Bahan alam merupakan semua bahan-bahan yang asalnya dari alam dan diambil secara alamiah tanpa melalui proses sintesa dan dipergunakan sebagai bahan baku kerajinan. Dan pengelompokan bahan alamnya, yang pertama, kayu, tanah, besi, dan kilit. Dan yang berikut, ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh komponen senyawa kimia tumbuhan tersebut. Pengelompokan ekstraksi yang pertama, ekstraksi kelat adalah ekstraksi ion logam yang berlangsung melalui mekanisme pembentuk kelat. Dan yang kedua, ada ekstraksi solvasi. Ekstraksi solvasi merupakan ekstraksi di mana zat yang diekstraksi disolvasi ke fase organik. Dan yang berikut, ekstraksi pembentukan pasangan ion. Ekstraksi pembentukan pasangan ion ini berlangsung melalui pembentukan senyawa netral atau yang tidak bermuatan kemudian diekstraksi ke fase organik. Dan yang berikut, metode
maserasi. Metode maserasi merupakan proses pengekstrasian simplicia dengan menggunakan pelarut, beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. Metode maserasi ini digunakan untuk menyaji simplicia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan. Penyaji tidak menggunakan benzoin, sirak, dan lilin. Prinsip kerja dari metode maserasi, penyarian zat aktif dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia terlindung dari cahaya matahari. Keuntungan dari metode maserasi, peralatannya yang sederhana. Dan yang berikut ada juga kerugian dari metode maserasi, waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi cukup lama, cairan penyari yang digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki tekstur keras seperti benzoin, sirak, dan lilin. Dan yang kedua ada metode perkolasi. Metode perkolasi merupakan proses penyarian simplicia dengan jalan melarutkan pelarut yang sesuai dengan cara lambat pada simplicia dalam suatu penapis. Prinsip kerja dari metode perkolasi adalah serbuk simplicia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang di bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel yang dilalui sampel mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah karena oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya dikurangi dengan gaya kapiler cenderung untuk bahan. Ada juga keuntungan dari metode perkolasi adalah tidak terjadi kejenuhan, pengaliran meningkatkan difusi. Dan ada juga kerugian dari metode perkolasi adalah cairan penyari lebih banyak sehingga risiko. Dan yang berikut ada metode reflux. Metode reflux merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan keberadaan pendingin balik. Ada prinsip kerja dari metode reflux adalah komponen kimia yang dilakukan dengan cara ditempatkan ke dalam labu bersama cairan penyari lalu dipanaskan. Dan yang berikut ada juga keuntungan dari metode reflux adalah digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang memiliki tekstur kasar. Ada juga kerugian. Kerugian dari metode reflux adalah jumlah atau volume pelarut yang besar dari jumlah manipulasi operatus. Dan yang berikut ada juga metode sokletasi. Metode sokletasi merupakan ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umum dilakukan dengan alat khususnya dan adanya pendingin balik. Ada prinsip kerja dari metode sokletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru. Dan ada juga keuntungan dari metode sokletasi adalah bisa digunakan untuk sampel yang tekstur lembut, digunakan pelarut yang lebih sedikit, pemanasannya bisa pengaturan. Dan ada juga kerugian. Kerugian dari metode sokletasi adalah karena pelarut didaur ular, ekstrak yang terkumpul pada wadah terus dipanaskan bisa menyebabkan perabuan oleh panas. Dan yang terakhir, perbedaan ekstraksi cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Pada ekstraksi cair-cair ini
Ada bahan yang menjadi analitik berbentuk cair dengan pemisahannya menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga terjadi distribusi sampel di antara kedua pelarut tersebut. Pendistribusian sampel dalam kedua pelarut tersebut dapat ditentukan dengan perhitungan KD atau koefisien distribusi. Dan di sini juga saya menjelaskan bagaimana cara mencegah COVID-19. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan, dan yang kedua, kita harus selalu rajin mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir, jika keluar dari rumah harus menggunakan masker. Sekian dan terima kasih.